Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas ataupun memberikan tips dan saran kepada teman-teman pemula cara membeli kelinci ya. Jadi bagi teman-teman pemula yang pengalaman membeli kelincinya itu masih kurang ataupun masih belum ada ya, nanti akan saya jelaskan apa saja yang harus diperhatikan dalam membeli kelinci. Dan tentunya untuk teman-teman pemula yang sudah menyiapkan bang pakan ataupun menyiapkan kandang ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menyiapkan kandang ataupun menyiapkan pakan yang nantinya akan menunjang peternakan kalian, sebaiknya kalian siapkan dulu sebelum kalian membeli kelinci. Karena yang paling utama dan yang paling penting dalam beternak kelinci maupun ternak yang lain adalah pakan ya, pakan dan kandangnya. Jadi jangan sampai kalian membeli kelinci terus tidak ada kandangnya, nanti mau ditaruh di mana ya, ataupun kalian membeli kelinci tanpa ada pakannya, nah nanti mau dikasih makan apa. Nah jadi harus berurutan teman-teman, kalian sediakan pakan dulu, sediakan kandang, baru kalian beli kelincinya. Nah jadi untuk teman-teman yang sudah menyiapkan dua hal tersebut ya, antara pakan dan kandang, simak terus ya, karena membeli kelinci itu tidak asal teman-teman. Membeli kelinci untuk diternakan itu tidak asal. Jadi ada beberapa tips supaya kalian itu tidak salah dalam membeli kelinci. Nah di video kali ini saya akan memberikan tips-tipsnya ya, semoga kalian bisa memahaminya ya, ataupun kalau kalian kurang paham tinggal di komen aja videonya, nah nanti akan saya jelaskan di kolom komentar. Nah untuk teman-teman pemula yang baru belajar peternak kelinci khususnya, ada beberapa orang yang menjual kelinci ya, khususnya itu seperti pedagang-pedagang yang cuma khusus menjual kelinci dan pengepul. Ada juga peternak yang juga menjual kelinci hasil ternakannya. Nah jadi dari beberapa jenis orang yang menjual kelinci itu, mana sih yang bagus untuk kita beli ya, kita beli untuk kita ternakan lagi. Nah sebenarnya kalau menurut saya itu bagus semua teman-teman. Menurut saya dari orang-orang yang menjual kelinci itu bagus semua, entah dari belantiknya, entah dari pengepulnya, entah dari si peternak itu sendiri. Tapi ada kelemahannya teman-teman. Nah kelemahannya sendiri misal dari belantiknya teman-teman ya, itu kita tidak tahu silsilahnya ataupun keturunan dari si kelinci tersebut, apakah masih keturunan murni ya, contoh misalkan kelinci NZ masih keturunan ras NZ, ataupun sudah disilangkan menjadi Blikon ataupun Rambon, atau kelinci Rex sudah disilang-silangkan. Nah itu kita tidak tahu, ataupun kalau kita tanya ke penjualnya pun pasti bingung jawabnya ya. Jadi itu kelemahan yang kita hadapi ketika kita membeli kelinci itu di belantik. Karena belantik sendiri itu membeli dari orang, nah nanti dijual lagi. Terus untuk pengepul sendiri hampir sama dengan belantik teman-teman ya. Kalau untuk harga relatif teman-teman, kalau untuk harga relatif karena pasaran kelinci itu ya segitu ya harganya. Beda jenis beda harga, beda kualitas juga beda harga. Jadi tinggal kalian sesuaikan aja sama kantong kalian ya, modal awal kalian ya, terutama untuk para peternak pemula. Jangan sampai kalian salah membeli dan jangan sampai kalian salah melangkah dalam melakukan transaksi. Terus yang peternak ya, yang khususnya untuk peternak sendiri itu bagus teman-teman, bagus untuk kita datangi ataupun kita beli di tempat peternak itu. Kenapa? Karena nanti di sana itu kita bisa sharing ya, bisa sharing ataupun bisa bertanya-tanya tentang apa sih kelinci yang bagus diternakan ya, pakan apa sih kelinci yang bagus cepat besar cepat gemuk. Nah itu jadi untuk jenis-jenis kelinci yang bagus itu nanti kita bisa tanyakan ke para peternak. Jadi saran saya sendiri, kalau misalkan teman-teman pemula ketika ingin membeli kelinci ya, entah itu nanti teman-teman pemula mau mulai dengan kelinci yang sapihan ya, harganya yang relatif murah, kelinci siapan usia 4 bulan sampai 6 bulan ya,
yang siap jadi indukan ataupun kelinci indukan yang sudah mapan menjadi indukan ya, yang tinggal kita rawat, kita kawinkan nanti beranak ya, tanpa harus membesarkan lagi. Jadi terserah kalian mau milih kelincinya yang usianya seberapa dan harganya yang seberapa ataupun jenisnya yang apa. Jadi ada 3 pembeli atau ada 3 penjual ya, 3 jenis penjual, entah itu belantik, pengepul maupun peternak. Jadi tinggal sesregnya kalian aja mau beli di mana. Tapi akan saya berikan tips dan sarannya teman-teman, ada tapinya ya, 3 jenis penjual itu. Saya sarankan ketika kalian mau membeli kelinci untuk diternakan lagi, belilah di peternak ya, belilah di tempat peternak. Saya bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan pedagang lain ya, tapi kalau untuk teman-teman pemula sendiri ya, yang tujuannya untuk belajar, yang tujuannya untuk diternakan lagi, itu belilah di peternak. Alasannya adalah kalau kalian beli di ternak, di peternak sendiri, kalian bisa tanya silsilahnya, bisa tanya jenisnya ya, bisa tanya keturunan-keturunannya itu di situ. Karena peternak sendiri tuh paling tahu dalam mengembangkannya. Jadi kalian bisa mengerti, ini kelinci NZ, ini keturunannya ini bagus-bagus, terus sudah produksi berapa kali ataupun anakannya banyak atau tidak, terus kualitasnya bagus atau tidak. Nah itu kalian bisa tanyakan di peternak itu sendiri, jadi lebih jelas teman-teman. Kalau kalian tanya-tanya itu lebih jelas di peternak. Beda lagi ketika kalian belinya di contoh belantik ya. Kalau belantik sendiri itu menurut saya kurang spesifik teman-teman dalam menjelaskan. Jadi misal ini namanya kelinci NZ, ini misalkan indukan terus beranak 3 kali, anaknya berapa gitu kan, kurang spesifik. Jadi tidak semua informasinya itu tidak tergali teman-teman. Tapi kalau kalian belinya di peternaknya, contoh untuk sapihan sendiri, ini 6 bersaudara, usianya 3 bulan atau berapa bulan, 2 bulan, terus beratnya segini, pakan yang biasa diberikan ini, nah gitu. Jadi kalian bisa paham teman-teman, kalian bisa paham. Nanti kalau kalian sudah membelinya itu, kalian sudah bisa menyesuaikan apa yang harus kalian berikan, contoh pakannya sendiri, terus perawatannya. Nah itu, nah jadi banyak keunggulan kalau kalian beli kelinci itu di peternak. Kalian bisa tanya-tanya tentang cara merawatnya, tentang cara penjualannya, tentang cara mengatasi berbagai jenis penyakit. Nah nanti kalian bisa tanyakan di peternak itu sendiri. Beda lagi dengan belantik ya teman-teman, dengan belantik karena mereka itu sistemnya beli langsung dijual ya kalau ada untungnya. Nah itu kan mereka memeliharanya itu jangka pendek, paling kisaran seminggu 2 minggu, kalau ada yang membeli langsung dilepas gitu. Tapi beda lagi dengan peternak. Kalau peternak sendiri itu kan misalkan membeli indukan atau membeli sapian, dibesarkan, dikawinkan, anakan, dibesarkan lagi. Nah itu teman-teman bedanya ya. Kalau untuk peternak itu jangka panjang, tapi kalau untuk belantik itu jangka pendek. Nah jadi saran saya, kalau teman-teman udah siap membeli kelinci, carilah peternak yang terdekat di tempat kalian. Nggak usah kelinci yang mahal-mahal dulu teman-teman ya. Kalau untuk belajar nggak usah kelinci yang mahal-mahal dulu, bisa kalian beli kelinci yang murahan seperti Rambon ataupun kelinci lokalan gitu. Yang penting kalian tahu ilmunya dulu. Nah yang penting kalian tahu ilmunya dulu dalam beternak, dalam memelihara ya, dalam merawatnya. Nanti kalau kalian sudah bisa dalam merawatnya, nah baru kalian alihkan ke kelinci yang kualitasnya lebih bagus. Contoh kalau untuk di kelinci pedaging bisa NZ, Heila, Hekul, Californian ya, itu teman-teman. Nah jadi bertahap ya, tidak langsung. Saya dulu beternak juga bertahap teman-teman ya, dengan kelinci yang murahan dulu, nah baru kelinci yang harganya lumayan tinggi seperti NZ ini. Nah khususnya untuk teman-teman pemula ya itu. Jadi jangan sampai kalian salah membeli. Contoh misalkan bilangnya kelinci NZ, ternyata kelincinya kelinci Rambon ataupun Bligon. Nah itu kan sudah salah kaprah teman-teman.
memulainya sudah salah. Nah, sebisa mungkin kalian belilah di peternak ya. Nah, di peternak karena nantinya kalau belinya di peternak itu kalian bisa ataupun peternak itu bisa mempertanggungjawabkan kelinci hasil jualannya. Karena ya peternak itu biasanya cari aman teman-teman. Bagaimana supaya hasil ternaknya itu bagus di mata konsumen ya. Jadi konsumen itu akan balik lagi dan balik lagi. Itu prinsipnya peternak. Kalau untuk peternak sendiri itu tidak terlalu memfokuskan menjualnya sangat tinggi, tidak, tapi yang penting menjualnya itu rutin teman-teman. Kalau menjualnya rutin, nah itu peternak itu akan sangat senang sekali, walaupun untuk keuntungannya itu sedikit gitu, tapi kalau rutin ya termasuknya bagus. Nah makanya itu peternak biasanya lebih mengandalkan mengedepankan konsumen ya, supaya konsumen itu nyaman dengan kita. Makanya itu teman-teman. Nah jadi belilah di peternak, karena nanti kalian akan mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa dari segi pengalaman si peternak itu, terus jenis kelinci yang kalian beli pasti kelincinya akan bagus. Nah, saya tidak menjelekkan para penjual lain ya, seperti pengepul ataupun belantik ya. Tapi kalau kalian mau belinya untuk kelinci sembelihan ataupun kelinci yang dijadikan kuliner, nah belilah di pengepul ataupun di belantik. Nah itu nanti kalian bisa nego harga ya. Tapi kalau untuk dijadikan indukan lagi ataupun bibit ya, nah belilah di peternak. Itu saran saya teman-teman ya, saran saya, karena di peternak nanti kalian mendapatkan hasil kelinci yang bagus. Kalian bisa milih ya antara kelinci sapihan, kelinci siapan, dan kelinci indukan. Nanti juga kalian, kalau kalian bingung milihnya yang mana untuk memulai peternakan kelinci, nah kalian bisa tanyakan kepada Pak si peternak itu bagusan yang mana untuk kelinci pemula. Nah nanti biasanya akan disarankan. Seperti saya ketika ada teman-teman yang datang ke kandang saya tanya terus membeli, nah biasanya akan saya sarankan ke kelinci-kelinci yang cocok untuk peternak pemula. Itu teman-teman. Kalau untuk jenisnya sendiri saya menerangkan dulu ke peternaknya, ada yang harganya terjangkau, ada yang sudah agak tinggi, ada yang tinggi, dan ada yang sangat tinggi. Jadi tinggal pilih aja yang sesuai dengan kantong teman-teman ya. Tapi kalau untuk teman-teman pemula saya sarankan jangan dulu beli yang mahal-mahal. Yang penting kalian tahu cara merawatnya dulu. Nah itu saja teman-teman ya, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman pemula khususnya, dan untuk teman-teman senior yang sudah lama, yang sudah berkecimpung di dunia peternakan kelinci, saya mohon berbagi pengalaman dengan teman-teman pemula ya. Jadi semakin banyak para peternak kelinci dan semakin banyak konsumen kelinci ya, terutama di kelinci pedaging, nah nantinya akan menambah gizi ataupun memperbaiki gizi masyarakat, karena daging kelinci itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah sekian, semoga bisa menambah ilmu teman-teman semua, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.